Babak 751, Monster Kecil vs Orang Tua yang Aneh. Aku sudah banyak mendengar tentang murid terbaik dan paling berbakat di negeri barat. Betapa dia begitu heroik di Double Dragon Gathering. Pada akhirnya, Anda bersembunyi di balik seorang anak. Anda benar-benar membuka mata saya dalam hal ini. Pemimpin Sekte Suan mengejek. Sementara Sekte Surga Mistik mencemooh Zuo Fan. Ketika bencana melanda, seorang bayi dibawa keluar. Sekte Iblis Perencana sedang menghadapi musuh yang ganas sekarang, tetapi mereka semua adalah kultivator veteran. Mereka memiliki status dan rasa hormat, bahkan sebagai penggarap setan. Bahkan mereka tidak akan merendahkan diri sampai menggunakan seorang anak untuk menanggung beban mereka. Itu sungguh memalukan. Mereka semua melontarkan pandangan menyalahkan pada Zuo Fan. Perang ini awalnya adalah kesalahpahaman besar. Kami bahkan bisa melupakan fakta bahwa Anda membawa kami ke kematian. Tapi bisakah Anda setidaknya membiarkan kami mati dengan terhormat? Apa yang telah kita lakukan hingga pantas menerima ini? Stuart Zuo, jika kamu berada di ujung tanduk, bertarung sampai mati jauh lebih baik daripada menyerahkannya ke tangan seorang anak kecil. Apakah kamu mungkin bersikap lunak terhadap musuhmu? Yang Mulia Qi menghela nafas. Vian yang menyalahkan. Zuo Fan, saya tahu seluruh klan Anda adalah sarang orang-orang aneh. Terlihat dari bagaimana anak ini berada di tahap ethereal pada usia yang sangat muda. Tapi dia terlalu muda dan tidak pernah tahu perang. Akan lebih baik membiarkan dia melarikan diri dan membalas dendam untuk kita. Mengapa Anda harus mendorongnya maju? Menghancurkan harapan kami dan mempermalukan diri sendiri. Hei, apa kamu baru saja mengatakan sesuatu? Gendut, Anda benar-benar bisa menyajikannya. Apakah kamu menyebutku lemah? Gu Santong mengernyitkan hidung karena marah. Vian yang menghela nafas dan mengusap kepala Gu Santong. Lihat itu. Lihat betapa miripnya dia denganmu. Namun sekuat apapun, Anda tidak boleh menjadi terlalu percaya diri. Dia baru berada di tahap ethereal. Bagaimana dia bisa melawan orang-orang tua aneh di puncak tahap ethereal? Apakah Anda tidak tega menyekolahkan anak Anda? Gu Santong hendak meledakkan pakingnya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya tetapi tidak berkata apa-apa. Fatih Yang, kamu menanyakan apa yang akan terjadi? Sanzi muda tidak akan bersikap lunak padamu. Pak. Gu Santong meraih tangan Vian Yang dan mengejutkannya. Ada apa? Anak kecil. Aku benci kalau orang menyentuh kepalaku. Gu Santong menggertakkan giginya. Tapi saat itu, sebuah tangan cantik menyentuh tangannya saat sebuah suara lembut berbicara. Apakah kamu Sanzi muda? Aku mendengar tentangmu. Karena terkejut, Sanzi muda menatap wanita cantik itu dengan tatapan tertegun. Tangannya melepaskan cengkeramannya pada Vian Yang. Kalau begitu, Sanzi muda, keselamatan kami ada di tanganmu. Chu Qingcheng mencondongkan tubuh dan menyentuh pipi Gu Santong. Senyum cerahnya mengejutkan anak itu. Mengangguk secara refleks, Zuo Fan menghela nafas. Tidak ada yang bisa menolak kecantikan Qingcheng. Bahkan bocah ini pun tidak. Jadi dia terbatuk dan menunjuk ke arah Chu Qingcheng. Sanzi muda, ini nyonya. Dia akan menjadi ibumu mulai sekarang. Mama. Gu Santong gemetar dan menatap Chu Qingcheng. Bagus. Aku menyukainya. Chu Qingcheng tersipu dan memutar matanya ke arah Zuo Fan. Kemudian dia menoleh ke arah musuh. Pada tetua siklus surgawi. Dan bertanya dengan prihatin. Sanzi muda. Bisakah kamu mengalahkan mereka? Bukankah itu sulit? Apa enaknya kentang goreng kecil? Gu Santong mengejek, lalu melangkah maju. Ayah, ibu,
Setengah jam lagi aku akan membuat daging cincang darinya. Chu Qingcheng menatapnya lalu ke Zuo Fan dengan pipi merah. Hahaha, anak ini seperti ayahnya. Dia memanggilmu ibu tanpa ragu-ragu. Zuo Fan terkekeh. Chu Qingcheng memelototinya. Tetapi hatinya terasa hangat dan tidak jelas. Yang lain menyaksikan pemandangan aneh itu dalam keheningan yang tercengang. Orang tua macam apa yang mengirim anaknya untuk mati? Meskipun tidak ada hubungannya. Han Qiangying mengerutkan kening dan bertanya, Qingcheng, bagaimana kamu bisa setuju dengan Zuo Fan? Membiarkan seorang anak, kakak senior. Dia bukan anak kecil. Chu Qingcheng berkata, di Tianyi, dia tidak pernah kalah dalam pertarungan. Dia disebut Invincible Scam karena suatu alasan. Ya, bahkan aku tidak bisa mengalahkan anak ini. Zuo Fan menghela nafas, lalu tersenyum. Qingcheng, kamu cukup mengenal Sansi muda. Chu Qingcheng tersenyum. Tentu saja. Saya mungkin datang ke sekte surga mistik lebih awal. Tetapi saudara perempuan saya dari Gedung Bunga Melayang telah mengirimi saya slip giok dengan semua yang telah Anda lakukan di Tianyi. Jadi faktanya kamu punya anak baptis yang seperti dewa. Aku juga tahu. Tapi menurutku itu aneh. Apa yang kamu gunakan untuk menipu kekuatan besar ini agar menjadi putramu? Sama seperti aku memikat wanita tercantik untuk menjadi istriku. Zuo Fan menyeringai. Chu Qingcheng memutar matanya dan mengutuk. Sejak kapan kamu menjadi orang yang pandai bicara? Saat keduanya berada dalam momen langka saling menggoda. Gu Santong masih kecil dalam sebuah misi. Penipu mengerikan yang memakai wajah anak kecil yang lucu ini akhirnya dilepaskan di medan perang. Semua orang menatapnya, mendesah dan tak berdaya. Mereka tahu Zuo Fan adalah seorang bajingan, tapi bukannya tanpa moral, untuk mengirim seorang anak ke medan pertempuran yang kejam, dan bahkan memanggilnya kartu as yang dimuliakan. Sungguh menjijikkan, melihat wajah mungil yang manis itu, dan tangan montok itu. Mereka semua menganggapnya menggemaskan. Itu bukan kartu as, tapi pukulan kecil. Pemimpin sekte Suan mengejek. Apakah ini kartu truf dari sekte penipu iblis? Dengan kematian kedua orang tuanya, anak ini harus mengembara sendirian di jalan kultivasi yang kejam. Hahaha. Sayang sekali ini tidak berhasil pada kita. Kami mungkin adalah seorang kultivator yang saleh tetapi bukan orang suci. Ya. Bocah iblis ini masih sangat muda dan berada di tahap ethereal. Yang terbaik adalah memusnahkannya sekarang sebelum dia tumbuh besar. Suan Shaoyu menggertakkan giginya. Para tetua siklus surgawi setuju. Seorang tetua bahkan berteriak, "Nak, apakah kamu benar-benar ingin ikut campur dalam penggarap setan? Kami tidak akan meremehkanmu hanya karena kamu masih muda. Hentikan omong kosongmu. Aku datang untuk menginjakmu." Gu Santong menjulurkan kepalanya dan menyerang. Sekte iblis perencana terkejut dan memujinya. Betapa beraninya. Seperti ayah dan anak, mereka berdua keras kepala. Sekte surga mistik mengepalkan tangan mereka. Jelas ini adalah iblis yang memperlakukan semua orang di bawahnya. Mereka harus menyingkirkannya sekarang. Tetua itu menyeringai dan mengangguk. Baiklah. Karena kamu sudah terjerumus ke dalam jalur iblis bahkan di usiamu yang masih muda, maka kami berempat harus membersihkanmu dan melepaskanmu dari ikatan fanamu. Keempatnya membuat tanda dan dengan raungan drakonik, jiwa naga melesat ke arah Gu Santong. Semua orang kaget. Khawatir dengan anak manis itu. Kemudian mereka melihat ke arah Zuo Fan. Apakah kamu tidak akan menyelamatkan putramu sendiri? Zuo Fan hanya berdiri di sana sambil tersenyum. Munafik, masuk ke sini dan bertarung.
Hentikan ocehanmu. Kalian tidak lebih dari sekelompok orang munafik yang menggunakan angka. Melihat naga itu hendak menyerang, Gu Santong mengejek sambil menjentikkan tangannya ke sana. Bang! Dengan ledakan keras, naga itu terlempar terbang sambil meraung sebelum ada yang bisa bereaksi. Kembali ke lingkarannya. Keempat tetua itu gemetar. Tidak percaya bahwa di mata mereka, seorang anak kecil mampu memiliki begitu banyak kekuatan untuk menghancurkan jiwa naga bumi mereka. Gu Santong belum selesai dengan serangannya. Dia menginjak dan berada tepat di depan lingkaran berputar mereka. Dia membiarkan tinjunya yang maha kuasa menghantam mereka. Ledakan. Dengan ledakan lainnya, naga kuning yang terus-menerus melayang di sekitar lingkaran itu membuat tubuhnya roboh dan menangis kesakitan. Tubuhnya rusak dan berubah menjadi cahaya cantik sebelum menghilang. Sedangkan untuk lingkaran, dengan lenyapnya sang naga, kekuatan serangannya bergerak langsung ke 4 orang yang mengangkat tangan untuk memblokir. Bang! Keempatnya dikirim ratusan meter jauhnya. Mereka akhirnya terpaksa membuka mata. Tidak lagi memiliki kemewahan untuk dipamerkan. Melihat Gu Santong, ekspresi terkejut terlihat di wajah mereka. Apa yang kamu lakukan? Oh, kamu tidak buta. Saya pikir kamu cacat jadi saya menahannya. Pemalsu sialan, menghancurkan simpatiku. Sekarang saya melihat bahwa hal itu tidak diperlukan lagi. Gu Santong mengepalkan tangannya dan mengejek. Penonton masih sangat terkejut setelah melihat seorang bocah berusia 7 tahun memukul 4 orang tua aneh itu. Tidak heran Stewart Zhuo mengatakan dia adalah kartu asnya. Dia serius. Tapi apa-apaan ini? Hanya ada satu yang lebih aneh dari yang berikutnya. Melihat dari Gu Santong ke Zhuo Fan, mereka menghela nafas. Tidak tahu lagi harus memanggil mereka apa. Bagaimana kita bisa mencari nafkah dengan begitu banyak monster di sekitar? Babak 752 Ender. Kejutan yang tiada duanya menguasai pikiran dan akal sehat mereka. Semua orang sekarang menonton dengan mata kosong saat Gu Santong berdiri di udara. Zhuo Fan, anakmu itu siapa? Iblis yang menelan ludah. Yang lain memandangi pramugara Zhuo yang agung dengan emosi yang meluap-luap. Dia tidak menjawab dan malah memerintahkan. Semuanya berpencar. Jaga jarak dari mereka. Zhuo Fan adalah orang pertama yang mundur. Sementara yang lain bereaksi cepat. Terbang 1000 meter. Sementara pihak sekte surga mistik masih terlalu terkejut untuk bereaksi. Bahkan tidak menyadari gerakan mereka. Mereka hanya berdiri di sana, memperhatikan Gu Santong dengan tatapan bodoh. Jarak ini seharusnya aman. Zhuo Fan menghela nafas. Tahukah kamu mengapa Sanzi muda keluar sekarang untuk bertarung? Mereka hanya menggelengkan pikiran kosong mereka. Masih linglung. Zhuo Fan terkekeh. Karena anak ini memiliki temperamen buruk dan kekuatan yang kejam. Begitu dia marah, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tujuan utama kami, Anda semua tahu, adalah untuk memberi pelajaran pada sekte surga mistik. Menghancurkan sikap mereka, bukan menghancurkan mereka. Atau Double Dragon Manor tidak akan tinggal diam. Orang-orang tua itu mengangguk. Tidak peduli berapa banyak konflik yang terjadi antar sekte. Double Dragon Manor tidak akan pernah membiarkan mereka meledak menjadi perang berdarah dan melemahkan wilayah barat. Hanya sebagai upaya terakhir aku bisa membiarkan anak merepotkan ini keluar. Atau satu serangan darinya bahkan bisa menghapus sekte berusia ribuan tahun ini dari muka dunia ini. Zhuo Fan menghela nafas. Sayang sekali mereka tidak mendengarkan. Bersikeras membuatku mengambil langkah terakhirku. Mereka menuai apa yang mereka tabur. Itu sama sekali bukan salahku. Boom. Kami adalah penjajah di sini.
Vian yang menggaruk hidungnya dan merasa tidak berdaya. Steward Zhuo benar-benar orang yang brengsek. Dia tidak punya moral. Anda datang ke sini untuk mengacaukan mereka dan Anda berharap mereka menyambut Anda dengan senyum lebar. Lagi pula, mereka adalah penggarap setan untuk Anda. Terutama jenis Steward Zhuo yang sombong dan merasa benar sendiri. Mereka ada di mana-mana. Namun, ada sesuatu yang gagal dia lihat. Steward Zhuo, apakah putramu sekuat itu? Sekte surga mistik masih merupakan sekte. Jangan percaya padaku. Jam tangan. Anak saya dikenal sebagai seorang Ender di Tianyi. Menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Zhuo Fan mengangkat bahu. Semua orang mengerutkan kening. Lalu fokus pada pertarungan. Tepat pada waktunya untuk melihat Gu Santong berjalan menuju sekte surga mistik dengan sikap menjengkelkan. Seolah tidak ada yang memenuhi standarnya. Steward Zhuo, putramu adalah gambaran kepahlawanan dan kebrutalanmu. Hahaha, yang mulia Bai terkekeh. Zhuo Fan mengangkat bahu dan tersenyum. Para tetua siklus surgawi menyaksikan sikap Gu Santong yang tak tertahankan dan menjadi sangat marah. Mereka tahu anak itu lebih dari yang terlihat. Tapi rasa jijiknya yang terang-terangan membuat para tetua ini gelisah. Cukup dengan kesombonganmu, nak. Kami telah meremehkanmu sebelumnya. Tapi jangan berpikir kamu akan menyingkirkan kami dengan mudah. Benar-benar. Kalau begitu ayo lanjutkan. Gu Santong mencibir dan mengacungkan jarinya untuk mengejek. Kalian semua menggonggong dan tidak menggigit. Datang dan tangkap aku jika kamu mau. Para tetua siklus surgawi menjadi merah karena marah. Pihak sekte surga mistik berteriak. Khawatir dengan penampilan mereka terhadap anak yang mengerikan itu. Ini adalah pertama kalinya melihat seseorang mempermalukan keempat yang mulia. Meskipun dia memiliki kekuatan, mereka memandang dengan napas tertahan saat kedua belah pihak siap untuk pertempuran besar. Keempat tetua membuat tanda, diikuti dengan raungan drakonik. 4 naga terbang ke langit. Cahaya kuning bersinar dari tanah di bawahnya dan memandikan para naga, mengubahnya menjadi naga kuning yang panjangnya ratusan meter. Tekanan besar menimpa bahu semua orang. Dan semuanya terfokus pada Gu Santong. Namun, wajah anak itu sedikit memucat dan hanya itu. Penonton. Bahkan pihak Demon Seminsek yang berjarak 1000 meter terengah-engah karena terkejut. Kekuatan ini ratusan kali lebih kuat dari apa yang dikeluarkan keempatnya sebelumnya. Han Qianying terkejut. Ini arai siklus 4 elemen. Vian yang melihat formasi dan menangis juga. Wajahnya berat. Itu adalah susunan yang dibuat oleh ahli Radiant Stage dan mengalahkan 4 ahli Ethereal Stage. Sekarang setelah 4 ahli puncak tahap Ethereal membentuknya, kekuatannya pasti tak terbayangkan. Arai siklus 4 elemen meminjam kekuatan bumi dan 4 elemen untuk melepaskan energi dunia. Kekuatannya tidak ada habisnya. Saya khawatir bahkan ahli tahap harmoni jiwa awal pun tidak dapat memblokir susunan yang dibentuk oleh 4 yang mulia. Anak itu dalam bahaya, Sui Ruohua khawatir. Mereka semua mengalihkan pandangan ke Zhuo Fan. Tapi dia tetap tenang seperti biasanya. Yelin adalah seorang kilin. Jiwa dan tubuhnya adalah satu kesatuan pada awalnya. Mencapai tahap harmoni jiwa tidak akan membuat perbedaan baginya. Karena Yelin bisa melakukannya lebih awal. Sanzi muda juga bisa. Tapi kemauannya lebih kuat. Pemimpin Sekte Xuan melihat keempat yang mulia mengeluarkan kekuatan seperti itu dan menganggap anak itu sudah mati. Mengabaikannya. Hahaha. Bersiaplah untuk pemakaman. Anda pasti pernah melihat kekuatan susunan siklus 4 elemen. Tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa ini jauh lebih mematikan di tangan para yang mulia.
Terlebih lagi ketika Yang Mulia tidak menggunakan susunan siklus 4 elemen. Tetapi yang lebih kuat, susunan naga siklus surgawi, yang dibentuk dengan menggunakan 4 jiwa naga bumi. Akhir hidupmu sudah dekat. Suan Shaoyu mendengar ayahnya membual dan tertawa juga. Terlihat seperti pihak yang menang. Sekte surga mistik mencibir. Sekte Demon Seming terdiam, mengertakkan gigi. Hanya Zuo Fan yang hanya memperhatikan Gu Santong sambil berkata, "Sanzi muda, tidak apa-apa." Gu Santong melambaikan tangannya. Wajahnya keras, namun tetap mengejek. "Di hadapanku, jiwa naga bumi pun tidak lebih dari cacing." Zuo Fan tahu dari mana kepercayaan diri Sanzi muda itu berasal. Tubuhnya adalah milik Qilin. Jiwanya adalah binatang suci. Bahkan jiwa naga surga pun tidak mampu melampaui itu. Zuo Fan hanya menghela nafas dan rileks. Keyakinan Sanzi muda dipandang sebagai lelucon oleh tetua siklus surgawi. Mengejeknya, "Iblis muda yang bodoh. Tahukah kamu apa yang dikenal dengan jiwa naga bumi? Ini terhubung dengan dunia. Dengan menggabungkannya dengan bumi, kekuatan seseorang tumbuh puluhan kali lipat. Ini tidak seperti jiwa naga yang kamu kalahkan sebelumnya. Dan mereka tetap saja cacing." Gu Santong mengejek dan mengejek. "Jika kamu tidak menyerang, aku akan melakukannya dulu." Para tetua siklus surgawi sangat marah. "Bocah sialan, kamu berani mengejek kami. Sebaiknya kami segera menyingkirkanmu dengan semua yang kami punya." Keempatnya membuat tanda serempak, lalu menunjuk ke arah Gu Santong. Naga besar itu meraung dan menyerang sosok kecil itu. Semua orang menyaksikan dengan hati tercekat. Hanya sedikit yang percaya pada kekuatan Sanzi muda yang tenang. Mengaum. Bersamaan dengan raungan drakonik, jiwa naga menghantam, membuat tanah menjadi gua dalam jarak ribuan meter. Meski tidak merasakan kekuatan terberat sang naga, mereka masih bisa merasakan akibatnya. Angin kencang yang menusuk kulit mereka. Mereka kewalahan. Kekuatannya begitu luar biasa, bahkan orang yang melihatnya akan menderita karena angin kencang. Bagaimana anak itu bisa bertahan? Saat mata beralih ke Gu Santong, mereka tercengang sekali lagi. Anak itu tidak terluka sedikit pun. Seolah dia hanya berdiri di tengah hujan rintik-rintik. Gu Santong menatap kadal yang masuk, dan menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya memerah. Matanya bersinar saat dia bersiap untuk menyerang dengan kekuatan Qilin sejati. Tubuhnya juga gatal untuk menyerang dan meledak dengan kekuatan. Bab 753, Qilin mengaum. Mengaum. Saat jiwa naga besar itu berada tepat di atasnya, Gu Santong mengangkat mulutnya dengan seringai menakutkan saat dia meraung. Gambar Qilin merah keluar dari tubuhnya. Saat ia melolong, ada gelombang kejut merah yang menyebar. Adapun jiwa naga yang besar, tersendat seperti menemui rintangan. Gelombang kejut riak merah menghantamnya, membuatnya merasakan sakit yang luar biasa pada setiap serangan dan mendorongnya kembali. Itu tidak mungkin. Hanya dengan mengaum dia bisa mendorong kembali jiwa naga bumi yang kita berempat bentuk. Mata mereka gemetar. Sesepuh siklus surgawi berteriak serempak karena wahyu yang mengejutkan ini. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang terjadi. Tangan mereka gemetar tanpa henti. Mereka merasakan kekuatan yang sangat besar datang dari barisan mereka. Sampai-sampai ia ingin merobeknya. Mereka tidak percaya apa yang terjadi. Kekuatan tak terkendali ini datang dari lolongan seorang anak kecil. Jiwanya juga mengirimkan 4 getaran menakutkan. Ketakutan yang tidak mereka rasakan selama berabad-abad. Qilin melenturkan cakarnya, siap merobek langit saat ia melolong. Apapun dan segala sesuatu yang menghalangi jalannya merasakan beban terberat dari kekuatannya. Terjerumus ke dalam neraka.
Alis Heavenly Cycle Elders bergetar. Terasa lemah. Tak seorang pun mau mengakuinya. Meski mereka sudah mengetahuinya. Keempatnya telah bertemu lawan yang tangguh kali ini. Lawan yang lebih aneh dari mereka. Mengaum. Gu Santong melihat jiwa naga besar itu terus mundur dan berada di ambang kehancuran. Dia menyeringai. Memiliki senyum jahat di wajahnya saat dia berteriak ke langit sekali lagi. Ledakan. Dalam sepersekian detik, gelombang suara merah datang ke jiwa naga besar itu seperti tsunami. Kali ini, jiwa naga besar itu hanya bertahan beberapa detik sebelum hancur berkeping-keping. Menyusul kekalahan jiwa naga bumi gabungan mereka ke dalam jiwa naga siklus surgawi. Para tetua siklus surgawi meludahkan darah secara serempak. Jiwa mereka memiliki luka yang dalam. Terlihat dari wajah mereka yang pucat pasi. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas ketika gelombang suara merah datang langsung ke arah mereka. Sialan, monster apa bocah ini? Keempatnya menyaksikan gelombang merah datang dengan tatapan bodoh. Mereka mengutuk, seperti orang tua yang sekarat. Sebelum dihancurkan, yang tersisa hanyalah darah yang dipercikkan dari 4 awan. Bahkan jiwa mereka tidak dapat menahan auman kilin Gu Santong. Mengguncang inti mereka dan mencabik-cabiknya. Gelombang suara merah yang menakutkan menggelegar di kejauhan dan membengkokkan ruang. Mengiringkan gelombang kejut kemana-mana. Semua orang tidak bisa berkata-kata untuk bereaksi. 4 naga dari 3 sekte besar penjaga Tianyi. 1 pedang 5 naga. Telah dibunuh oleh seorang anak berusia 7 tahun begitu saja. Astaga, dari mana orang aneh ini berasal? Pemimpin sekte Suan dan sekte surga mistiknya berkeringat. Mereka menyaksikan Gu Santong yang masih mengaum dengan tatapan kosong. Bukan hanya mereka. Bahkan sekte perencana iblis pun tercengang melihat kekuatan mentah seperti itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Steward Zuo akan memanggil seseorang sekaliber seperti itu. Semuanya terbungkus rapi dalam monster yang baru berusia 7 tahun. Mereka mengira anak itu mempunyai peluang menang yang tinggi. Namun tidak semudah yang mereka lihat. Itu adalah 4 naga dari sekte surga mistik. Dibunuh begitu saja oleh seorang anak kecil. Apa yang salah dengan dunia ini? Para ahli sekte penipu setan bersimpati dengan sekte surga mistik. Dosa apa yang telah mereka lakukan hingga menderita bencana ayah anak ini? Mereka semua memandang Gu Santong lalu ke Zuo Fan. Tertawa sendiri. Syukurlah dia ada di pihak kita. Mengaum. Saat gelombang suara merah memudar ke cakrawala. Haus darah Gu Santong masih jauh dari padam. Dia merentangkan tangan dan kakinya. Membuat cahaya merah pada dirinya berkedip lebih terang. Zuo Fan berteriak, "Aduh! Anak itu sangat ingin menang dan tidak mau berhenti." Mundur 5 mil lagi. Zuo Fan adalah orang pertama yang keluar dari sana. Sisanya menyusul. Mereka tidak tahu siapa Gu Santong. Tapi pendapatnya seharusnya lebih jelas dalam hal ini. Tim Demon Seming Sek mundur lagi. Sementara Mystical Heaven Sek terlalu kehabisan tenaga untuk bereaksi. Pada saat mereka sadar, semua harapan telah hilang. Kekuatan jiwa kilin, kaget dan kagum. Gu Santong berteriak dan menjentikkan tangan ke kanak-kanakannya. Gambar kilin merah sekali lagi keluar dan meraung. Gelombang kejut yang mengerikan terbang dari Gu Santong ke segala arah. Orang dapat melihat dengan mata telanjang bagaimana gelombang merah itu bergerak di udara. Gelombang ini berbeda dari sebelumnya. Itu membawa kematian dan tidak ada yang lain. Seperti sabit yang datang untuk menuai kehidupan. Ruang itu sendiri melengkung dan terancam retak karena semua yang menghalanginya terhapus dari dunia ini. Lenyap dalam kepulan debu. Pemimpin sekte Suan dan timnya tersentak. Lari.
Sekte surga mistik panik. Masing-masing bergerak ke segala arah. Sayangnya, mereka terlalu lambat. Mereka adalah yang paling dekat dengan Gu Santong dan telah melewatkan kesempatan untuk mencapai jarak aman dari monster ini. Dalam kemunduran yang kacau ini, ratusan orang mendorong, menarik, menjerit. Semuanya berusaha untuk maju sedikit lebih jauh. Namun dalam sekejap, gelombang merah berhasil menyusul dan bahkan melewati mereka. Ak gelombang. Tangisan kesakitan memenuhi langit. Kehilangan nyawa seolah-olah mereka bukanlah ahli tahap ethereal, melainkan manusia biasa. Tidak ada yang selamat. Meskipun mereka menggunakan seluruh kekuatan jiwa mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Tubuh mereka menjadi abu dalam sekejap mata. Sedangkan jiwa mereka terus terguncang hingga hancur berkeping-keping. Dan pemberlakuan pembantaian ini hanya memakan waktu beberapa saat saja. Orang-orang yang menyaksikan teman-temannya mati seperti itu sangat terkejut dan ketakutan. Mereka menyaksikan gelombang merah memusnahkan semua yang dilewatinya. Bahkan tidak menyisakan sehelai rumput pun. Atau setitik debu pun. Gemuruh. Itu adalah hari kiamat. Sekte surga mistik yang indah dan menakjubkan sedang dimusnahkan dengan Gu Santong sebagai pusatnya. Bagian terburuknya adalah kehancurannya semakin meningkat. Stuart Slow. Apa yang kita lakukan jika gelombang merah datang ke sini? Melihat kengerian yang dialami sekte surga mistik, Yang Mulia Qi berbicara dengan ketakutan. Zuo Fan melambaikan tangannya. Serahkan saja padaku. Mata kanan Zuo Fan bersinar dalam 5 lingkaran cahaya emas saat dia berteriak. Tahap kelima mata Dewa Kekosongan. Dinding kekosongan dikalikan 3. Ruang itu beriak dan di depan mereka muncul 3 dinding tebal tak kasat mata. Gelombang merah datang dan berhenti di depan tembok. Tapi bukannya tanpa menimbulkan gemeretak yang bagus. Retak. Saat suara intens bergema. Semua orang gelisah dan ketakutan. Dengan suara keras, dinding pertama terkelupas dan gelombang merah berpindah ke dinding kedua. Wajah semua orang tenggelam. Menatap Zuo Fan dengan tegang. Hei, Stuart Slow. Ada apa dengan anakmu yang tidak mengenal teman dan musuh? Dia juga mengejar kita. Zuo Fan dengan mudah memahami ketakutan mereka dan hanya menatap dinding kedua tanpa menjawab. Gelombang merah menghantam dinding kedua dan mulai mengguncangnya juga. Tapi kali ini jauh lebih lemah. Dengan suara keras, menandakan keruntuhannya. Gelombang menghantam dinding ketiga. Namun sangat redup. Ia menabrak dinding ketiga. Mengguncangnya sedikit. Seperti dalam panco. Tidak ada yang memberi 1 inci pun. Semua orang menyaksikan adegan itu dengan tegang. Jika tembok kekosongan terakhir Zuo Fan tidak dapat menghentikannya, mereka akan berakhir seperti sekte surga mistik. Meskipun mereka berada di tempat yang lebih baik. Karena gelombangnya jauh lebih lemah daripada gelombang yang memusnahkan musuh-musuh mereka. Bab 754 Sampah. Retakan. Dengan suara yang tajam, dinding void terakhir Zuo Fan akan runtuh. Memberi jalan bagi gelombang merah untuk menyerang. Wajah tim sekte penipu iblis berubah menjadi berat. Jantung mereka berdebar-debar saat mereka menggunakan semua yang mereka miliki untuk melindungi diri mereka sendiri. Kuhilang memeluk Han Qianying erat-erat. Saat dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi mereka berdua. Bam! Dinding void ketiga Zuo Fan akhirnya runtuh dan menyebabkan yang lain melompat. Gelombang merah menyapu mereka pada detik berikutnya. Namun sebelum mencapai mereka, ia menghilang dan kekuatan mengerikan Gu Santong tidak pernah menyentuh mereka. Karena terkejut, mereka semua saling memandang sebelum meledak kegirangan. Gelombang. Gelombang getaran anak itu seperti gelombang kejut.
Void Wallku menggunakan ruang terpisah untuk menurunkan kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa keduanya saling eksklusif. Zuo Fan menghela nafas panjang. Jika tidak, dalam menghadapi getaran intensitas tinggi itu, bahkan seorang ahli tahap ethereal akan menerima luka berat. Jika tidak langsung terbunuh. Yang lain mengangguk. Bersemangat karena mereka baru saja keluar hidup-hidup. Yang Mulia Bai mengacungkan jempolnya. Pelayan Zuo, Anda benar-benar paling mengenal putra Anda. Jika itu orang lain, mereka akan menderita karenanya. Hanya Anda yang bisa menolaknya. Bagaimanapun juga, kamu adalah ayahnya. Hahaha. Yang lain tertawa di sampingnya. Hahaha. Kamu tidak perlu mengatakan itu. Aku jauh lebih lemah dari anakku. Karena jarak kita sangat jauh dan anak itu tidak menggunakan gerakan yang ditargetkan. Aku bisa memblokirnya. Zuo Fan menghela nafas. Sekarang apakah kamu mengerti mengapa aku tidak ingin membawanya keluar? Karena bocah ini melupakan dirinya sendiri. Seperti anak kecil. Yang lain mengangguk dan merasakan sakitnya Zuo Fan. Kekuatan yang begitu besar ada di tangan anak yang gegabah. Itu tidak hanya mematikan bagi musuh, tapi bahkan bagi diri sendiri. Satu-satunya alasan Steward Zuo membiarkan anak itu keluar adalah karena tetua siklus surgawi turun tangan. Saya khawatir dia baru saja menghancurkan sekte surga mistik dengan gerakan ini. Bagaimana kita akan menjelaskannya pada Double Dragon Manor? Zuo Fan mengerutkan kening dan menghela nafas. Dengan harga diri binatang suci, mereka tidak pernah mudah. Sejak Sanzi muda diajari tentang menjadi seorang kilin, dia telah melangkah semakin jauh ke jalur Raja Binatang Buas. Sama seperti sebelumnya, musuh jelas-jelas telah dihancurkan. Namun dia tetap memamerkan kekuatannya seolah-olah menunjukkan bahwa dia adalah yang terbaik di dunia. Dia tidak memikirkan konsekuensinya. Inilah perbedaan antara binatang dan manusia. Binatang hanya peduli pada kekuasaan. Manusia itu cerdik, mengubah yang kuat menjadi lemah. Kekalahan menjadi kemenangan. Sanzi muda adalah putra kilin. Jadi mengikuti cara binatang adalah hal yang wajar. Meskipun melemparkannya ke dunia manusia bukanlah hal yang masuk akal. Jika dia kekurangan sedikit pun, Zuo Fan, ayah baptisnya, akan mati bersama musuh. Sambil menghela nafas, Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Vian yang berbicara dengan nada terguncang. Zuo Fan, lihat di sana. Putramu tidak merusak sekte surga mistik. Meski hampir tidak ada apapun yang tersisa. Dia benar-benar seorang akhir. Karena menangis sekeras-kerasnya. Klanmu terbuat dari monster apa? Yang satu lebih buruk dari yang terakhir. Sang ayah memerintah pertemuan naga ganda dan putranya menginjak-injak sebuah sekte. Ini tidak wajar. Sisanya menoleh dan hanya menatap ternganga. Gu Santong masih bertingkah maha kuasa di langit, meremehkan segalanya. Namun beralih ke sekte surga mistik, pemandangan indah sebelumnya menjadi puing-puing. Dengan mayat berserakan di mana-mana. Ada juga isak tangis dan tangisan di sana-sini. Sementara darah mengucur dari segala penjuru. Ini sungguh neraka. Tidak ada dua cara lagi. Han Qianying dan Suiruo Hua membuang muka sambil menangis. Ini adalah rumah mereka. Chu Qingcheng juga membuang muka. Meskipun dia sudah lama tidak berada di sini. Ayah, ibu, aku memotongnya dengan baik. Ini bahkan belum setengah jam. Gu Santong tersenyum sambil melaju menuju mereka. Yang lain sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak menatap matanya. Anak macam apa yang bisa meruntuhkan 3 sekte terbawah hingga rata dengan tanah? Vian yang tampak khawatir dengan sikapnya. Dia masih mengingat kekesalan anak itu padanya.
Bagi anak normal manapun yang merengek, Vian yang hanya akan lebih menggodanya. Kecuali Sanzi muda. Dia tidak memilikinya di dalam dirinya. Dia lebih baik menjaga jarak aman. Jika amarah pria itu meledak, yang ada bukan hanya rengekan dan air mata, tapi darah dan darah kental. Melihat tanah yang dipenuhi mayat dan korban, Vian yang merasa sangat menyesal. Apa aku bosan menggosok kepala anak kecil? Zuo Fan melihat sekeliling lalu tersenyum pada Gu Santong. Sanzi muda, kamu melakukannya dengan baik. Serahkan sisanya padaku. Anda tidak perlu melakukan apapun sekarang. Tentu. Sanzi muda menganggukkan kepalanya seperti anak baik. Terkikik polos. Hanya orang-orang di sekitar yang berpikir. Siapa yang pernah percaya senyuman murni itu? Melihat akibat yang berdarah-darah, Yang Mulia Qi berkata, "Pelayan Zuo, ini tidak mudah untuk diselesaikan. Kita membutuhkan alasan yang sangat bagus untuk semua ini agar Double Dragon Manor berhenti meskipun mereka datang ke sini." Saya tahu itu. Mata Zuo Fan bersinar. Temukan pemimpin sekte Xuan dan Xuan Shaoyu dengan cepat. Merekalah satu-satunya harapan kami untuk keluar dari kekacauan ini. Tidak ada yang tahu apa maksudnya tetapi mereka menuruti. Dimengerti. Mereka semua memulai pencarian mereka. Yang Mulia Qi dan Bai saling pandang dan tersenyum. Menabrak. Di tumpukan puing. Pemimpin sekte Xuan merangkak keluar dari semua batu itu. Mengeluarkan darah dari mulutnya. Dia tidak punya waktu untuk mengatasi kondisinya karena dia merasakan puing-puing bergeser di bawahnya dan seorang pemuda berusaha keluar. Xuan Shaoyu. Hanya Xuan Shaoyu yang tampak pucat pasi. Baju besi spiritual pada dirinya telah lama pecah menjadi dua. Menjuntai di tubuhnya. Syukurlah baju besi spiritual kelas 9 ada di sini untuk menyelamatkan nyawanya. Pemimpin sekte Xuan menyentuh tangannya dan mengirimkan kekuatan jiwanya untuk memeriksa kondisi Xuan Shaoyu. Dia tertawa kegirangan. "Shaoyu, aku sangat senang kamu baik-baik saja." Xuan Shaoyu membuka matanya untuk melihat ayahnya. Tapi kemudian dia tersentak. "Ayah, Zuo Fan menghancurkan sekte kami. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Jangan khawatir. Aku pasti akan memastikan dia akan dicabik-cabik untukmu." Wajah pemimpin sekte Xuan tampak keras. Xuan Shaoyu menunjukkan senyuman lemah. "Bagus, Zuo Fan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu dan adik perempuan Qin Cheng bahagia bersama. Hahaha. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Tuan Muda Xuan. Namun kamu masih mempunyai kemewahan untuk mengkhawatirkan Qin Cheng dan kebahagiaanku. Wah, terima kasih." Xuan Shaoyu tidak menyelesaikan kalimatnya saat nada mengejek terdengar. Pemimpin sekte Xuan melihat Zuo Fan tersenyum sinis saat dia datang bersama gadis-gadis itu. Pemimpin sekte Xuan meludah. "Zuo Fan, iblis-iblis. Kamu menghancurkan sekte saya dan masih berani menunjukkan wajahmu di sini. Mengapa tidak? Dengan lukamu yang parah. Apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Zuo Fan mengangkat alisnya. "Para ahli sekte surga mistik sekarang sudah mati atau terluka. Bahkan kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Jadi mengapa harus bersikap tinggi dan perkasa? Kamu..." Pemimpin sekte Xuan dipenuhi amarah. Tetapi tidak menyelesaikannya saat dia batuk darah lagi. Zuo Fan mengangkat bahu. "Lihat. Kamu tidak punya kekuatan lagi. Hidupmu sekarang ada di tanganku. Saya akan jujur. Di sini. Kematian atau kelangsungan hidupmu adalah keinginanku. Anda tidak punya pilihan dalam hal ini." Pemimpin sekte Xuan tetap diam. Hanya menggigit bibir. Penghinaan total. Pemimpin sekte seperti dia belum pernah berada dalam kondisi seperti ini sebelumnya.
Diejek oleh musuh dan tidak ada cara untuk membalas. Karena dia tahu apa yang dia katakan adalah kebenaran. Dia sekarang tidak berdaya. Tim Demon Seming Sek menyeringai padanya. Han Qianying dan para gadis hanya menghela nafas. Sekte surga mistik yang agung telah mendapatkan milik mereka. Sekarang menjadi seperti ini. Nah, apakah kamu ingin hidup atau mati? Mata Zuo Fan bersinar. Sampai ke poin utama. Bab 755, Aturan. Alis pemimpin Sekte Suan bergetar. Dia menatap Zuo Fan dengan gigi terkatup tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meski begitu, rasa malunya begitu besar hingga dia mengepalkan tinjunya. Zuo Fan mengabaikan semuanya dan mencondongkan tubuh ke arahnya. Meraih dengan cakarnya yang berbisa dan mengangkat leher Suan Shaoyu. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Biarkan dia pergi. Pemimpin Sekte Suan berteriak. Dia ingin bergerak tetapi dia hanya batuk darah lagi. Zuo Fan mencibir sambil berteriak. Apakah kamu ingin hidup atau mati? Saya. Mata pemimpin Sekte Suan bergetar. Tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Karena berbicara berarti menyerah. Seperti kata pepatah. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Banyak kultivator sekuler yang bisa melakukannya. Jadi mengapa pemimpin Sekte Agung dari Sekte Surga Mistik tidak bisa? Namun melihat putranya, yang wajahnya memerah karena cengkeraman di lehernya. Pemimpin Sekte Suan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ketika seekor semut pun masih hidup, apalagi yang bisa dikatakan tentang keinginan manusia untuk hidup? Apa yang kamu inginkan? Zuo Fan, pemimpin Sekte Suan. Itu adalah sikap yang lebih cocok untuk mengikuti perkembangan zaman. Hahaha. Sambil nyengir, Zuo Fan mengendurkan tangannya dan Suan Shaoyu merosot ke tanah. Terengah-engah. Dia memandang Zuo Fan dengan ketakutan. Kehilangan sikap sombongnya. Mengabaikan putra yang tidak berguna itu. Zuo Fan menatap Yang Mulia Qi dan dia melemparkan sebuah batu giok kosong ke pemimpin Sekte Suan. Mengambilnya. Pemimpin Sekte Suan bertanya. Apa ini? Hahaha. Tidak banyak. Hanya berharap pemimpin Sekte Suan dapat membantuku menulis sesuatu. Zuo Fan berseri-seri. Tangan pemimpin Sekte Suan menegang mendengar kata-katanya dan alisnya berkerut. Zuo Fan, kamu tidak mungkin berpikir untuk memutarbalikkan fakta dan menjadikan Sekte Surga Mistikku menjadi pelakunya di sini. Pemimpin Sekte Suan tahu begitu dia menaruh kata apapun di slip giok, tanda jiwanya akan tercetak di sana. Maka tidak peduli seberapa besar dia memohon keadilan pada Double Dragon Manor. Tidak ada yang akan mempercayainya. Mereka tidak punya pilihan selain hidup dengan noda ini. Tangannya gemetar dan giginya terkatup rapat. Sementara tim Demon Seming Sek menatapnya dengan ejekan. Ya, itu benar. Kami bertaruh pada Anda dan sekarang kami merampas segala cara untuk melawan Anda. Apa yang akan kamu lakukan? Bukan salah kami, kamu ternyata sangat lemah. Hahaha. Melihat tumpukan puing-puing di sekelilingnya yang pernah menjadi sektenya. Pada para ahli yang tewas dan beberapa orang yang selamat. Mereka tidak memiliki nasib lain selain berada di bawah kendali seseorang. Pemimpin Sekte Suan menghela nafas. Tangannya bergerak-gerak saat memegang slip giok. Pemimpin Sekte Suan, jika kamu tidak melakukan ini, kami tidak akan meninggalkan siapapun yang selamat. Zuo Fan mencibir. Kita bahkan mungkin mengubah tempat ini menjadi gurun. Kamu berani? Kenapa tidak? Zuo Fan balas berteriak. Wilayah pusat sedang bersiap untuk berperang dengan wilayah lain. Kehancuran Sekte Surga Mistik dapat dikaitkan dengan ratusan alasan. Terlebih lagi,
Gadis-gadis itu adalah muridmu dan dengan beberapa kata untuk Double Dragon Manor, kasusmu akan dikesampingkan. Siapa yang ingin menguji hubungan karena sekte tiga terbawah hanya untuk memberi ruang bagi musuh untuk menyerang? Seluruh tubuhnya gemetar. Wajah pemimpin sekte Suan menunduk. Pada akhirnya, peraturan hanyalah gimmick yang digunakan di masa damai. Ketika musuh datang, bahkan Double Dragon Manor akan fokus pada kebaikan wilayah barat. Siapa yang punya waktu untuk menyia-nyiakan peraturan? Zuo Fan menyeringai. Pemimpin sekte Suan telah ada begitu lama dan seharusnya mengetahui hal ini lebih baik daripada siapapun. Kepalan tangan pemimpin sekte Suan akhirnya mereda dan menghela nafas. Jika area pusat memang menyerang, haha, masalah sekte surga mistik akan dilupakan. Saya berbicara, Anda menulis, mengabaikan dia dan penyelidikan terakhirnya. Zuo Fan berbicara dengan nada dingin, seolah dia sudah tahu area pusat akan datang saat dia baru saja kenyang. Tapi karena dia bertingkah seperti ini, pemimpin sekte Suan membelinya. Pertama, masalah kinceng. Anda datang kepadanya untuk Double Dragon Gathering. Sekarang sudah berakhir. Kesepakatan juga sudah berakhir. Tapi kamu tetap memaksanya untuk tinggal. Sebagai suaminya, saya datang untuk mengambilnya tetapi Anda mulai mendorong saya sehingga menyebabkan perang. Zuo Fan menceritakan sementara pemimpin sekte Suan menulis seperti mesin. Selanjutnya, para tetua sekte surga mistik menyerangku dengan jumlah mereka yang lebih banyak dan kemudian para tetua sekte penipu iblis datang untuk menyelamatkan. Menyebabkan kedua belah pihak memasuki pertarungan sengit. Mata pemimpin sekte Suan bergetar. Tapi dia tetap diam. Memilihmu. Anda adalah orang yang membuat seluruh sekte bersembunyi dan Anda berani mengatakan memilih Anda. Anda melakukannya dengan mengetahui sepenuhnya kemana arahnya. Zuo Fan ini sangat jahat. Merencanakan semuanya dari awal dan aku langsung menyukainya. Pemimpin sekte Suan mengertakkan gigi karena kebencian. Menulis seperti yang dikatakan Zuo Fan. Akhirnya, setelah pertarungan yang sulit, sekte perencana iblis keluar sebagai pemenang. Bersikap lunak terhadapmu melihat keduanya adalah sekte dari wilayah barat. Namun korbannya terlalu besar dan tidak seperti yang kami harapkan. Klanmu juga tahu bahwa masalah ini bisa diselesaikan tanpa pertumpahan darah dan dengan tulus meminta maaf. Berjanji untuk membiarkan masalah ini seperti itu. Untuk membuktikannya, tinggalkan slip giok ini. Selesai. Zuo Fan mengangguk. Itu saja. Apakah kamu mendapatkan semuanya? Pemimpin sekte Suan. Demi Tuhan. Ini jelas menendang kita saat kita terpuruk. Aku sangat marah namun aku bahkan tidak bisa melawan. Tangan pemimpin sekte Suan bergetar. Napasnya tersengal-sengal saat dia selesai menulis. Melihat slip batu giok hijau itu, dia sangat ingin menghancurkannya. Dia tahu bahwa begitu dia menyerahkannya, kekalahannya hari ini akan dibiarkan begitu saja sehingga sektenya menderita dalam diam. Double Dragon Manor akan melihat bahwa dia salah dan tidak akan memihaknya. Mereka bahkan tidak mau memeriksanya. Sekarang dengan betapa hancurnya sekte itu, apakah alasan ini cukup? Melihat pemimpin sekte Suan gemetar saat dia menawarkan slip giok, Zuo Fan tidak mengambilnya tetapi melihat ke yang lain. Kalian telah berada di wilayah barat lebih lama dan memahami peraturan dengan lebih baik. Apa yang kulewatkan di sini? Hah? Pemimpin sekte Suan menyemburkan darah di tempat untuk menangis dengan suara keras. Bukankah ini cukup memalukan? Kau ingin lebih? Apakah Anda mencoba mengupas kami satu persatu? Yang Mulia Qi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pelayan Zuo, ini sudah cukup.
Pramugari Zuo menyelamatkan istrinya setelah terjebak adalah hal yang masuk akal. Bantuan kami selanjutnya kepada Steward Zuo adalah hal yang wajar. Itu semua masuk akal. Bahkan jika kamu berdebat dengan Double Dragon Manor, itu tetap tidak masalah. Hahaha. Tunggu. Kuilang berteriak, membungkuk pada Yang Mulia Qi dan berkata, "Pelayan Zuo, menurutku alasan ini cukup, tetapi tidak cukup untuk membangkitkan simpati. Itu terlalu sederhana. Bukankah kita harus mengembangkannya sedikit?" Pak. Zuo Fan bertepuk tangan dan memuji. "Sobat, kamu benar-benar telah meningkat setelah sekian lama bersamaku. Kami mungkin adalah penggarap setan, tetapi perjuangan ini dilakukan demi keadilan. Pemimpin Sekte Xuan, pastikan kamu menuliskan keserakahanmu yang tak ada habisnya. Mencoba memerasku dari 2000 batu suciku, dan juga ingin menyedot Yin wanita untuk menyembuhkan putramu. Tampaknya dalam pertempuran ini, kami mengambil tempat di surga dalam membersihkan iblis, dan memberikan contoh bagi semua orang." "Apa?" Wajah pemimpin Sekte Xuan berkedut dan berteriak, "Kamu, para penggarap iblis berani menggunakan surga sebagai alasanmu. Aku sudah bilang padamu untuk menulis, bukan yap." Ekspresi wajah Zuo Fan menegang. Dia menginjak kaki Xuan Shaoyu. "Hidup atau mati? Pilih." Tinju pemimpin Sekte Xuan bergetar dan menghela nafas. Menuliskan saat dia mengatakannya. Ini bukan lagi sekedar pertikaian antar sekte, tapi pertanyaan tentang moral sekte surga mistik. Sebuah sekte yang saleh sebenarnya ingin menggunakan Yin wanita untuk menyembuhkan seseorang dan bahkan mencoba mencuri batu suci milik murid sekte lain. Meskipun pemimpin Sekte Xuan tidak mau mengakuinya, Zuo Fan benar-benar membersihkan setan dalam kasus ini. Begitu dia menyerahkan ini kepada Sekte Perencana Iblis, itu sama saja dengan menyerahkan bukti pemerasan untuk diancam oleh mereka. Mereka tidak hanya dibiarkan tanpa menegur mereka, tapi bahkan menaatinya. Atau ketika batu giok itu keluar, Sekte Surga Mistik tidak akan pernah bangkit lagi. Jika itu terjadi di masa damai, pemimpin Sekte Xuan tidak akan melakukannya bahkan dengan membunuh. Tapi putranya ada di tangan mereka dan dia tidak punya pilihan selain menyerah. Masa depan tampak suram, dengan generasi-generasi yang terancam oleh Sekte Perencana Iblis. Dia benar-benar menderita lebih dari yang dia bayangkan kali ini. Melihat ini, Yang Mulia Qi menepuk bahu Kuilang. "Murid, kamu sudah dewasa." Hahaha. "Itu semua berkat ajaran guru dan pengurus Zuo." Kuilang membungkuk dengan rendah hati. Yang lain tertawa. Hanya gadis-gadis itu yang memutar mata dan menggelengkan kepala. Mereka semua adalah pembudidaya iblis jahat yang menjadi lebih buruk dengan adanya Zuo Fan. Bersambung.